Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun kana fi bani Israila rajulun abidun dhu iyalin wa sabathul maja'atu wa sara mudtarran fa ba'atha imra'atahu litatluba syai'an li iyaliha. Ada sebuah hikayah pada zaman Bani Israel. Fi Bani Israel, pada zaman Bani Israel. Rajulun, seorang lelaki, abidun, yang ahli ibadah. Zu iyalin, dia memiliki keluarga. Zu iyalin, yang memiliki keluarga. Ada seorang lelaki ahli ibadah, dia memiliki keluarga. Wa asabathul maja'atu, dia ditimpa oleh kelaparan, oleh paceklik. Al-maja'ah, kelaparan. Wa sara mudtarran, dia dalam keadaan darurat, ya. Paceklik akhirnya menjadi darurat, menjadi emergency. Faba'asa, lalu dia mengirimkan atau mengutus imra'atahu, kepada istrinya, litatluba, agar mencari syai'an, sesuatu, liyaliha, untuk keluarganya, ya. Lelaki tersebut perintah kepada istrinya agar mencari sesuatu, ya, agar mencari makanan atau kebutuhan untuk keluarganya. Faja'at ila baiti rajulin, faja'at ila baiti rajulin tajirin, lalu wanita itu, istrinya tersebut, ya, istrinya tersebut datang ke rumah seorang lelaki yang tajir, yang kaya. Wa talabat minhu ma takutu bihi iyaluhu. Wa talabat, dan istrinya itu meminta kepada seorang yang tajir tersebut, ya, ma takutu bihi iyaluhu, ma takutu bihi iyaluha, sesuatu makanan, ya, makanan pokok, makanan yang kira-kira membuat keluarganya ini
terpenuhi makanannya. Faqala ar-rajulu na'am walakin makkini min nafsiki. Lalu orang yang tajir tersebut menjawabnya, boleh, mengatakan boleh. Walakin makini, tetapi perkenankanlah dirimu untukku min nafsiki dari dirimu. Artinya lelaki yang tajir itu mau memberi apa yang diminta oleh sang istri dari seorang abid, seorang yang ahli ibadah itu. Yang penting ada imbalannya. Imbalannya apa itu? Dia minta agar wanita tersebut, istri abid ini, bisa berkenan untuk dikumpuli. Fasakatat maka diam. Kemudian diam, sukut almar'atu, wanita itu, istri abid itu diam. Wa'adat ila baitiha, dan dia kembali ila baitiha, ke rumahnya. Fanazarat ila iyaliha, kemudian dia melihat keluarganya. Yasihuna, keluarganya, yasihuna, mereka menjeritnya. Mereka menjerit, mereka bersuara keras. Wa yaquluna, dan berkata, keluarganya itu menjerit dan berkata setelah kedatangan ibunya itu, ya ummi nahnu namutu minal ju'i, wahai ibuku, ya ummi, wahai ibuku, nahnu namutu minal ju'i, kami bisa mati karena kelaparan ibu. Atina ma nakuluhu, berikan kepada kami sesuatu yang bisa kami makan. Ini kata anak-anaknya, kata keluarganya. Fadhahabat ila rajuli, lalu sang ibu itu, sang wanita dari seorang abid, orang yang ahli ibadah itu, zahabat, datang kembali atau pergi, ila rajuli, kepada lelaki yang tajir tadi. Wa kallamatuhu fi amri iyaliha, dan dia menceritakan kepada orang yang tajir itu, fi amri iyaliha, di dalam hal atau urusan tentang keluarganya. Faqala laha atakun, faqala laha atakunu hajati makdiyatan, lalu lelaki tajir tersebut mengatakan kepada wanita atau istri tadi, wanita istri dari sang abid, orang yang ahli ibadah. Lelaki itu mengatakan, atakunu hajati makdiyatan, apakah keinginanku akan dipenuhi, akan dipenuhi. Faqalat na'am, lalu wanita tersebut menjawab, iya, oke.
falamma khala biha irta'adat mafasiluha hatta kadat a'dha'uha tazulu amma wadhi'iha. Falamma khala biha, maka ketika lelaki itu berduaan ya, dengan wanita tersebut, ketika seorang lelaki yang tajir itu berduaan dengan wanita tersebut, irta'adat mafasiluha, gemetaran wanita itu, mafasiluha, sendi-sendi tulangnya ya, bergetar sendi-sendinya itu, hatta kadat a'dha'uha tazulu, sehingga hampir anggota badannya ini terputus-putus, lepas, amma wadiha, dari tempatnya. Jadi sel-selnya itu saking gemetarnya menjadi seakan-akan akan putus anggota badannya ini, akan putus, tangannya putus, kakinya putus, saking getarnya itu kuat. Faqala laha, lalu lelaki itu yang tajir itu berkata kepada wanita tersebut, ma laki, apa yang menimpa padamu? Faqalat, lalu wanita itu mengatakan, menjawab, inni akhafullaha, ini sungguh saya, akhafullaha, sungguh saya takut kepada Allah. Faqala ar-rajulu innaki takhafinallaha ta'ala ma'abiki minal fakri. Kemudian lelaki itu berkata, dia sadar, innaki takhafinallaha ta'ala, sungguh kamu bisa takut kepada Allah Ta'ala, ma'abiki minal fakri, padahal kamu dalam keadaan fakir. Kamu bisa takut kepada Allah padahal kamu dalam keadaan fakir. Fa'ana ahakku bil khawfi minki, kata seorang lelaki tersebut, orang lelaki yang tajir itu melanjutkan perkataannya, fa'ana ahakku bil khawfi minki, maka saya lebih berhak ya, untuk takut kepada Allah daripada kamu wahai wanita. Wamtana'a anha wa qadha hajataha. Kemudian lelaki itu mencegah diri atau menahan diri dari wanita tersebut. Wa qadha hajataha, dan orang lelaki tersebut yang tajir itu tadi memberikan kebutuhan wanita tersebut. Wa qadha hajataha, menepati kebutuhan wanita tersebut. Wan sarafat bi ni'matin katsiratin, dan pergilah wanita tersebut dengan membawa nikmat yang banyak, dengan membawa makanan yang banyak, dengan membawa pemberian yang banyak, ila auladiha, kepada anak-anaknya wanita tersebut. Fafarihu, lalu mereka, anak-anaknya atau keluarganya ini menjadi bahagia. Fa'auhallahu ila Musa alaihissalam angkul li fulanin
ibni fulanin. Kemudian Allah memberikan wahyu, ya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini rupanya peristiwa ini pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Setelah peristiwa itu terjadi, maka Allah ini menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Angkul li fulanin, untuk mengatakan kepada si fulan bin fulan, inni qad ghafartu zunubahu, sungguh saya telah memaafkan dosa-dosa lelaki itu. Faja'a Musa alaihissalam, lalu datanglah Nabiullah Musa alaihissalam. Datang atau mendatangi lelaki tersebut. Faqala la'allaka qad fa'alta khairan bainaka wa bainallahi. Wahai fulan, kemungkinan, ya, la'allaka barangkali kemungkinan, qad fa'alta khairan, kamu telah melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang khair, antara bainaka wa bainallahi, antara kamu dengan Allah Ta'ala. Fadzakara, kira-kira kamu telah berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik di antara kamu dengan Allah. Kira-kira apa kira-kira? Kemudian lelaki tersebut fadzakara qissata alaihi. Kemudian lelaki tersebut menyebutkan cerita kisah yang dialaminya alaihi, atas Nabi Musa alaihissalam. Faqala innallaha ta'ala qad ghafara laka ma kana min dzunubika. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam menyampaikan, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, qad ghafara laka, sungguh-sungguh Dia telah mengampuni kamu, maka min dzunubika, apa saja dari dosa-dosa kamu. Jadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam itu ada seorang keluarga, ada sebuah keluarga yang kepala keluarganya ini adalah ahli ibadah. Dia rajin ibadah, dia tekun ibadah. Lah, suatu ketika keluarga ini mendapatkan musibah, paceklik, kekurangan makanan. Kemudian sampai keluarganya ini kelaparan. Lah, oleh kepala keluarganya, ya, oleh bapaknya, ya, itu perintah kepala keluarganya ini, ya, atau seorang ayah ini perintah kepada ibunya, kepada istrinya, agar mencari makan untuk kebutuhan keluarganya. Kemudian sang istri, ya, keluar ke sebuah rumah, yang rumah itu milik orang kaya. Yang singkat cerita, dia datang ke situ untuk minta bantuan agar diberi makanan atau bahan pokok makanan yang lain lah, ya. Setelah wanita tersebut atau istri tersebut menyampaikan kepada
pemilik rumahnya yang seorang tajir itu, yang kaya raya itu menyampaikan dia datang untuk minta makanan atau bahan pokok makanan, ya. Pemilik rumah ini bisa memberi, tapi dengan imbalan wanita itu harus bisa atau berkenan untuk dikumpuli. Karena si tajir ini minta untuk dikumpuli, bisa memberi bantuan, tapi imbalannya dia minta kepada wanita tersebut untuk berkenan dikumpuli. Akhirnya wanita ini pulang ya, karena dasarnya dia seorang wanita, seorang istri yang salihah, ya. Dia pulang tanpa membawa apa-apa. Sampai di rumah melihat keluarganya itu masih dalam keadaan kelaparan, bahkan menyampaikan kepada ibunya, ya, anak-anaknya itu menyampaikan kepada ibunya, berkata kepada ibunya, ibu kasih makan kami ibu, ini kalau tidak makan kami bisa mati, kami bisa mati kelaparan, kata anak-anaknya itu. Karena seorang ibu, ya, melihat anak-anak yang demikian itu, dia tidak tahan, dia tidak kuat hati. Dia terus kembali lagi kepada tajir itu, kembali lagi ke rumah orang kaya tersebut. Kemudian menceritakan tentang hal ihwal keluarganya, anak-anaknya yang sedang kelaparan. Lah orang lelaki ini masih menyampaikan, masih menagih, ya, masih menagih. Kalau begitu Anda bisa melayani saya, Anda bisa berkenan kumpul dengan saya. Jawab wanita itu mungkin dengan berat hati, dia mengatakan ya oke, tidak apa-apa. Namun kira-kira setelah masuk ke ruang khusus, ke kamar katakanlah, tiba-tiba wanita ini dasarnya wanita salihah, dia bergetar, tubuhnya ini bergetar sekuat-kuatnya, sehingga digambarkan sel-selnya itu, sel-sel tulangnya itu seperti akan pada copot, pada lepas. Karena kondisi wanita tersebut demikian, ya, akhirnya lelaki tersebut yang tajir ini bertanya, ada apa gerangan kok sampai begini? Kemudian wanita tersebut menjawab, saya takut kepada Allah, saya takut kepada Allah, ini perbuatan yang dilarang Allah, saya takut kepada Allah, ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kata si wanita tersebut. Akhirnya dengan mendengar jawaban wanita tersebut, seorang lelaki yang tajir, yang kaya itu sadar. Dia bilang, kamu bisa takut sedemikian kepada Allah, padahal kamu sekarang dalam kondisi fakir. Kalau demikian, maka saya lebih berhak untuk takut kepada Allah. Kenapa? Karena saya dalam keadaan tercukupi, ya, kebutuhannya, kaya raya. Kamu yang fakir saja bisa takut kepada Allah, sedangkan saya yang banyak diberi karunia, banyak diberi rezeki oleh Allah, saya tidak takut. Makanya mulai sekarang saya harus lebih takut kepada Allah daripada kamu, wahai seorang wanita.
Akhirnya seorang tajir itu setelah sadar, kemudian wanita ini diberi makanan-makanan pokok ya, diberi makanan secukupnya lah, secukupnya, diberi pemberian yang secukupnya, ada makanan-makanan, dibawa pulang lah ya. Istri itu kemudian pulang dengan membawa banyak makanan, dan makanan itu diberikan kepada keluarganya. Akhirnya keluarga itu menjadi bahagia karena sukses. Karena sukses orang tuanya, ibunya ini mencari makan, kemudian dimakan sampai secukupnya. Sampai secukupnya. Lah, peristiwa ini oleh Allah Ta'ala ya, diceritakan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Artinya Nabiullah Musa alaihissalam ini memperoleh wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada orang lelaki itu, wahai Musa, datangilah si Fulan bin Fulan itu, bahwa sesungguhnya aku telah memberikan ampunan dari dosa-dosanya. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam ini mendatangi lelaki itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyampaikan, gerangan apa ya yang kamu lakukan? Sepertinya kamu punya amalan yang baik. Sepertinya kamu punya amalan yang baik, yang khair. Kemudian lelaki tersebut menceritakan hal ikhwal, ada seorang wanita yang minta-minta, kemudian diminta imbalan jasanya untuk dikumpuli. Diceritakan komplit. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam mengatakan bahwa Tuhan kita ya, Allah Ta'ala sudah memberikan ampunan dosa-dosamu. Itu keistimewaan ya, keistimewaan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dari sebuah kisah ini bisa kita ambil kesimpulan ya. Yang pertama, memang ada di realita kehidupan ini seorang suami yang kurang pandai bekerja ya. Akhirnya di dalam keluarga itu yang aktif kerja itu istrinya, dan suaminya rajin ibadah, kerjanya ibadah. Setiap tiba waktu sholat dia mesti datang ke masjid, datang ke mushola untuk berjamaah sholat, untuk sholat berjamaah. Itu memang ada yang kayak gitu, model setil keluarga yang demikian itu ada. Jadi yang aktif kerja itu istrinya, yang suami ini kerjanya ibadah di rumah, kurang pandai bekerja. Yang pandai bekerja mencari nafkah itu malah justru istrinya. Istri yang demikian ya, istri yang demikian saya harapkan tidak kemudian merasa tinggi ya, merasa sombong karena yang kerja itu dia. Sebab biasanya sekalipun terkesan suami ini tidak bekerja, nanti kalau suaminya meninggal, ini biasanya pekerjaannya terus menjadi
sepi, menjadi sepi. Itu yang saya saksikan seperti itu. Kenapa? Karena Allah ini, ya, karena Allah itu memberikan rezeki kepada suaminya, kepada keluarganya itu ya lewat istri itu tadi. Lah ketika suaminya sudah meninggal, ya otomatis rezeki dari Allah itu akan berkurang. Jadi sesungguhnya siapa saja yang rezeki itu diterimakan kepada suami atau kepada istri, itu adalah rezeki keluarga. Sehingga tidak boleh masing-masing kita kemudian merasa tinggi atau merasa sombong dari yang lainnya. Kenapa? Karena merasa yang paling bisa bekerja. Itu satu. Artinya kita tidak boleh sombong, ya. Kita tidak boleh sombong, merasa berkuasa dan lain sebagainya. Tidak boleh. Yang kedua, dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa musibah ini, ya, atau kemelaratan ini bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa kepada siapa saja, sekalipun kepada keluarga yang santri atau keluarga yang agamis, keluarga yang rajin ibadah. Sekali lagi saya ulang bahwa kemelaratan atau musibah ini, paceklik ini bisa menimpa kepada siapa saja, tidak memandang mana yang tidak rajin ibadah atau mana yang rajin ibadah. Ini contohnya, ya. Jadi bapaknya itu rajin ibadah, tapi tertimpa majaa, kelaparan, paceklik. Kenapa? Ya karena ibadah, rezeki yang melimpah itu tidak ada kaitannya dengan ibadah, rajinnya ibadah, tidak ada. Jadi itu dua hal yang berbeda, dua hal yang berjalan sendiri-sendiri. Tidak selalu orang yang rajin ibadah mesti melimpah hartanya, tidak, ya. Tidak selalu orang yang mukmin itu mesti kaya, tidak. Sementara orang yang tidak mukmin, ya, atau orang mukmin tapi orang Islam, ya, tapi bergelimang dengan dosa, dia ternyata kok kaya, melimpah hartanya. Sementara orang yang rajin ibadah, tekun sholat berjamaah, tetap saja belum kaya, masih melarat, masih miskin. Itu sama sekali, ya, tidak ada. Sekali lagi saya tandaskan bahwa rezeki yang melimpah itu tidak ada kaitannya dengan rajinnya ibadah. Jadi memang itu berdiri sendiri, ya, musibah atau kemelaratan ini sesungguhnya bisa kita jadikan sebagai lahan, ya. Orang mukmin itu kalau pinter, ya, kalau pinter menyikapinya, ini serba berpahala. Ketika melarat, kesulitan, kena musibah, dia bersabar, dia bisa berpahala. Dia bisa memperoleh pahala dengan cara bersabar. Ketika kelonggaran rezeki, ketika kaya, dia bisa gunakan itu, ya, kemurahan itu dengan bersyukur sehingga menjadi pahala.
jadi suatu keistimewaan bagi seorang mukmin itu. Serba bisa berpahala. Dia melarat bisa berpahala dengan cara bersabar. Ketika kaya, dia bisa berpahala dengan bersyukur. Itu orang mukmin. Istimewanya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga ya. Dalam keluarga ini ya, sukses dan tidaknya ini saling mendukung. Keberhasilannya saling mendukung. Lah, kisah yang kita ikuti, yang kita ceritakan itu dari keluarga Bani Israel di masa Nabi Musa itu. Ini yang punya peran menolong itu berarti di sini sang istri, ya, sang istri. Jadi sang suami ini mesti harus bersyukur kepada istrinya, kepada istri, karena dalam banyak hal peran-peran itu ada di pundak seorang istri. Sekali lagi bahwa seorang suami itu harus bersyukur kepada istri. Kenapa? Karena banyak hal itu diselesaikan oleh seorang istri. Ini biasanya begini ya. Kalau sudah urusan kepepet, kemudian mencari hutang, mencari pinjaman, ini biasanya yang diajukan. Ini istrinya biasanya, wanitanya. Sebab seorang lelaki sebagai suami ini biasanya tidak kuat mental untuk cari pinjaman, untuk cari hutang, itu biasanya tidak kuat mental. Satu itu, yang kedua memang tabiatnya. Kalau seorang wanita yang minta tolong kepada orang lelaki atau kepada sama wanitanya, itu memang ada nilai lebih. Artinya keibaan itu, ketertarikan menjadi iba itu lebih banyak daripada kita dimintai bantuan oleh orang lelaki. Nah, seorang suami ya, seorang suami yang ini ya, kesimpulan yang keempat ini. Seorang suami ini memang idealnya yang mencari istri, yang mencari wanita untuk dijadikan istri ini yang salih ya, yang soleh, bisa menerima keadaan apa pahit manisnya dalam kehidupan keluarga, itu dia bisa menerimanya. Contohnya seperti dalam sebuah kisah ini wanitanya, istrinya yang bergerak memberikan pertolongan kepada keluarganya. Yang kelima, bahwa orang senakal-nakalnya orang, sebesar-besarnya orang berbuat dosa, sebanyak-banyaknya orang berbuat dosa ya. Artinya orang itu berbuat dosa banyak sekalipun, Allah tetap memberikan ampunan manakala dia beristighfar, minta ampun kepada Allah dengan cara bertaubat. Jadi tetap ada peluang maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Yang keenam, kesimpulannya,
karena Allah itu Maha Pengampun, maka sekali-kali kita jangan sampai bersuudzon atau mengeksekusi orang lain yang berbuat dosa, ya, yang berbuat dosa. Ada orang berbuat dosa kemudian kita eksekusi, dia tempatnya neraka, dia nanti matinya masuk neraka dan lain sebagainya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Artinya ketika kita melihat orang itu berbuat dosa, ya kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kita tidak boleh memberi eksekusi, menghakimi, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah murah, ya, Maha Pemurah ampunannya. Kita tidak boleh mewakili Allah Ta'ala, ya. Itu sudah wilayah Allah Ta'ala. Dia berdosa, kemudian kita eksekusi tempatnya neraka. Ternyata dia, ya, yang berbuat dosa itu sadar kemudian tobat kepada Allah Ta'ala. Oleh Allah Ta'ala diampuni mesti, karena Allah Ta'ala itu Maha Murah ampunannya. Jadi tidak boleh kita memberikan eksekusi kepada siapapun. Kita mesti malah justru mendoakan ketika ada orang berbuat khilaf atau dosa maksiat, kita harus memberikan doa kepadanya. Kita doakan mudah-mudahan suatu saat dia akan menjadi sadar, bertobat kepada Allah, menjadi orang yang baik-baik. Tidak kemudian terus kita eksekusi tempatnya neraka, kemudian kita benci. Itu bukan sifat seorang mukmin, ya. Bukan sifat seorang mukmin. Nabi tidak pernah melakukan demikian, ya. Nabi tidak pernah melakukan demikian. Orang-orang yang berbuat salah kepada Nabi, orang-orang yang berbuat durhaka kepada agama, itu oleh Allah selalu, oleh Rasulullah selalu didoakan. Mudah-mudahan mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau dia berbuat salah, Rasulullah selalu memaklumi, sehingga doa Rasulullah yang sering diucapkan, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukkanlah ya Allah, berilah ya Allah hidayah kepada kaum saya. Mereka itu tidak tahu. Yang dilakukan itu berdosa. Yang mereka lakukan itu maksiat. Itu doa Rasulullah. Kalau kita meniru Rasulullah demikian, insya Allah akan salamah fiddin wa dunya ilal akhirah. Wa ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afa minkum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.